Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, apa kabarnya semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, Pak Guru di sini ingin menyampaikan materi lanjutan yang akan Pak Guru sampaikan. Oke, sebelum belajar silakan kalian mempersiapkan diri kalian, disiapkan buku tematiknya dan buku tulisnya. Oke, Bapak akan mulai dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di pembelajaran kali ini mengenai tema 1 subtema 3. Bapak Guru akan melanjutkan tentang apa? Iya, tentang bersyukur atas keberagaman di halaman 129. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Tentunya kita harus selalu bersyukur karena kita bisa menikmati keberagaman adat istiadat. Nah, contohnya ada makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya ya. Pembuatan pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Nah, di sini ada berikut tipsnya teman-teman. Tolong dengarkan Bapak. Bapak ingin membacakan mengenai dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mas Salma menerima banyak pesanan. Mas Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah banyak seminggu yang lalu Mas Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mas Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses pengadukan ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mas Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mas Salma ingin rezeki yang diperoleh dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mas Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikannya. Makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mas Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin antara warga. Oke, baik teman-teman, silakan kalian menuliskan paragraf gagasan pokok dan gagasan pendukung di halaman 130 sampai 132 tentang apa? Tentang dodol Betawi Mak Salma. Baik teman-teman, nanti siapa guru akan bagikan. Nah, kita lanjut lagi di halaman 133. Nah, ada nasi jamblang dan nasi pecel dan ada lontong sayur. Siapa yang pernah makan ini teman-teman? Tentu kalian jika suka kuliner pasti suka makanan khas daerah. Nah, ada nasi jamblang teman-teman. Nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah kota Cirebon. Nah, ini istilah dari nasi jamblang. Ada nasi pecel.
Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Tentu teman-teman, jika berkunjung ke Madiun gak asing lagi nih mencobai nasi pecel. Ada lontong sayur teman-teman. Nah, lontong sayur ini sangat mudah ya kita temui di Jakarta dan di Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Siapa yang suka sarapan dengan lontong sayur? Nah, Pak Guru suka sekali sarapan dengan lontong sayur. Nah, ada lagi nasi kerawu. Siapa yang pernah melihat nasi kerawu? Dan juga ada nasi gudeg. Nasi kerawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Tentu enak ya teman-teman. Ada nasi gudeg atau dengan bahasa Jawa disebut dengan sego gudeg, adalah makanan favorit di Jogja. Jika kalian berkunjung ke Jogja, boleh nih kalian mencicipi makanan khas daerah masing-masing. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung ya teman-teman. Terkadang mereka berteriak, nasi goreng, ketoprak. Kadang-kadang mereka berteriak dan membunyikan alat menawarkan makanan tersebut suaranya agar terdengar ya. Beli, yo siapa yang mau ketoprak? Nah, itu biasanya ya makanan khas. Nah, kita lanjut teman-teman. Silakan teman-teman dibuka kembali bukunya halaman 139. Nah, ada rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Tentu saja kita pernah membahas tentang provinsi. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam ya teman-teman. Kita harus mensyukuri. Ayo kita cari tahu lebih lanjut teman-teman. Nah, yang pertama ada rumah apa? Nah, betul sekali. Ada rumah gadang ya teman-teman. Rumah gadang ini dari mana? Iya, dari Sumatera Barat teman-teman. Yang kedua ada apa? Nah, ada yang tahu ini rumah apa? Iya, ini adalah rumah Aceh ya, atau Nangro Aceh Darussalam. Yang ketiga, nah, siapa yang pernah lihat ini? Ini adalah rumah adat dari Sumatera Utara, yaitu rumah Balai Batok Toba. Nah, yang keempat, ada rumah apa? Rumah Tengkonan atau rumah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Lanjut teman-teman. Yang kelima, ada rumah apa? Ada rumah adat Provinsi Maluku, disebut dengan Bailea. Yang keenam, ada rumah adat Bangka Belitung. Ada 6 rumah adat dari Provinsi Indonesia yang kalian harus ketahui. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri ya teman-teman keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Nah, lanjut teman-teman, ada teks juga mengenai mozaik kreasi bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapan terbentang sebuah karton besar. Karton besar yang masih kosong. Pak Burhan memberikan tugas kepada anak-anaknya untuk membuat apa? Membuat kreasi sendiri. Tugas tersebut dilakukan oleh secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh besar rumah adat Maluku. Balio namanya. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh dan rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat dari daerah-daerah di Indonesia memang beragam ya teman-teman dan unik sekali. Nah, di sini Edo ingin mempunyai ide untuk mozaik mereka.
Usul Edo itu apa? Membuat rumah adat ya teman-teman. Tentunya sangat menarik bukan? Ya, baik teman-teman, mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang sangat menarik ya. Tentunya, selain itu ketika menanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi teman-teman, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika kepingan-kepingannya digabung, dia akan menjelma menjadi gambar yang indah teman-teman ya. Nah, meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan akan semakin memperkaya. Oke, baik teman-teman. Silakan teman-teman berdasarkan tentang mozaik kreasi, kalian kerjakan halaman 142 nomor 1 sampai nomor 8. Jawab di buku tulis. Terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kami teman-teman yang berbeda. Dari mereka kami bisa belajar banyak hal. Terima kasih Engkau menganugerahkan perbedaan pada kami. Oke, baik teman-teman, itu saja yang Pak Guru sampaikan di pembelajaran hari ini mengenai subtema 2, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 2 mengenai apa di subtema 2? Tentang apa teman-teman? Ya, tentang bersyukur atas keberagaman. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Untuk tugas hari ini tolong dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat WhatsApp group. Terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah.